nomor 72. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi menggunakan gerakan ya adik-adik. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey. Ting tong bunyi lonceng gereja. Ting tong, ayo teman semua kita hadir di hadiratnya. Mari puji Yesus Sang Raja. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kasih-Mu Bapa abadi selamanya. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Ya, kita sudah bersaat teduh, mari kita bernyanyi setinggi-tingginya langit yang dipimpin oleh Kak Puji dan Bang Renzo. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa pembuka, mari kita bernyanyi lagu nomor 5, Buku Ende Sekolah Minggu. Adik-adik, sebelum kita berdoa pembuka, mari kita bernyanyi. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa pembuka, mari kita bernyanyi lagu nomor 5, Buku Ende Sekolah Minggu. Ya, kita akan doa pembuka yang dipimpin oleh Inang liturgi kita. Silahkan Inang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang, Allah yang semerak, yang Allah sinarilah. Ya Allah sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan.
Tuhan. Amin. Ya, mari kita bernyanyi setinggi-tingginya langit yang dipimpin oleh Bang Renzo. Silahkan Bang Renzo. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit dengan semangat. Yuk, semua bangkit berdiri ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ini sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat kita pada minggu ini yang dipimpin oleh liturgi kita. Silahkan Inang. Hukum Taurat Tuhan minggu ini dari titah pertama hingga yang keempat. Adik-adik, mari kita dengarkan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh, ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukannya segala perintah-Mu. Amin. Ya, selanjutnya mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1 dan 3, Tuhan Jot-Jot yang dipimpin oleh Kak Reni dan juga Kak Puji. Silahkan Kak. Adik-adik, sebelum kita pengampunan dosa, mari kita bernyanyi buku ini nomor 688 ayat 1 dan 3. Mari Kak Puji.
Adik-adik, mari kita doa pengampunan dosa yang dipimpin oleh liturgi kita. Silahkan Inang. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Selama 1 minggu ini kita banyak berbuat salah, berbuat kekurangan terhadap kakak kita, orang tua kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita selanjutnya akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, nomor 1 dan 3, Yesus berpesan. Mari kita bernyanyi yang dipimpin oleh Kak Silvia. Mari Kak Silvia. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 3. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Yesus berpesan pada malamlah, kamu harus jadi lilin cemerlang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Ya, adik-adik, saat ini mari kita mendengarkan epistel yang akan dipimpin oleh Kak Sani. Silahkan Kak Sani. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayat 1. Kakak baca dulu, baru adik-adik ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, sekali lagi ya, bareng-bareng sama kakak ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, mari kita bernyanyi buku ND nomor 169 ayat 1 dan 2 Hosi Pangolual yang dipimpin oleh Kak Puji dan juga Bang Rio. Silahkan kakak dan abang. Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian dari buku ND nomor 169 ayat 1 sampai 2 Hosi Pangolual.
Adik-adik, mari kita pengakuan iman rasuli yang dipimpin oleh Inang Sintua kita. Silakan Inang. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman kita pada minggu ini yang akan dipimpin oleh Karena. Ya, Karena, silakan Karena untuk pengumuman kita pada minggu ini. Terima kasih Kak Dorina. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Karena. Selamat pagi, Karena. Ya. Oke adik-adik. Pagi adik-adik. Selamat pagi, Karena. Pagi, Karena. Pagi. Selamat pagi. Oke, selanjutnya kita dengarkan pengumuman ya. Silakan di-mute lagi supaya suara Karena kedengeran ya. Ya. Adik-adik, pengumuman yang pertama adalah ulang tahun. Siapa nih adik-adik yang ulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 November? Ada tidak? Bukan saya. Kalau bukan kamu, tidak apa-apa, tidak usah jawab ya. Yang ulang tahun? Ada? Kalau ada, kakak guru sekolah minggu, kakak bang guru sekolah minggu ingin mengucapkan selamat ulang tahun adik-adik. Semoga yang berulang tahun di tanggal ini sehat selalu ya, panjang umur, dan makin semangat belajarnya, sekolahnya, dan juga bisa semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Oke? Yang kedua, boleh next Kak. Adik-adik nggak bosen-bosennya ya kakak guru sekolah minggu mengingatkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, dan juga 5M. Nah, di sini kakak mau minta satu anak untuk membacakan apa sih 5M itu. Bolehkah meminta dari Vicky? Oke, Vicky ya. Vicky kelas besar, oke? Vicky kelas besar kan sekarang, Dek? Iya, kelas besar. Oke, Vicky boleh tolong Karena ya, coba baca 5M itu apa di layar. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Terima kasih Vicky. Kita tepuk tangan ya buat Vicky. Oke, jadi diingat ya adik-adik 5M ini dan dipatuhi. Selanjutnya kakak. Nah, berikut adik-adik laporan persembahan minggu lalu. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih untuk Amang, Inang, adik-adik sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan ya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Oke, yang selanjutnya boleh dari... Masih ada lagi, Kak. Oh, masih ada 4 slide lagi. Ya udah, coba didengarkan dari Karena ya. Pengumuman yang selanjutnya untuk persembahan minggu ini. Kalau aku yang share,
Kira-kira bisa tidak ya? Oke, sebentar ya adik-adik. Nah, sudah munculkah? Sudah bisa dilihat ya? Udah. Oke, untuk Tapi cuma setengah, Kak. setengah. Ya sudah, yang setengah bisa dengarkan Karena. Untuk persembahan minggu ini bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertulis di layar ya. Atas nama Amang Sinda Kroy Simaremare. Oke, kiranya persembahan yang diberikan bisa menjadi berkat untuk kita dan untuk sesama ya. Silakan. Oh ya, untuk selanjutnya, adik-adik kan ada pengumuman ya di grup WhatsApp orang tua. Nah, adik-adik, untuk Natal kita bulan Desember, kami meminta partisipasi adik-adik semua untuk membuat video ucapan Selamat Natal. Coba diperhatikan ya adik-adik, apa saja sih syarat-syaratnya? Nah, yang pertama, durasinya berapa? 20 sampai 30 detik. Sebentar sekali ya. Karena nanti akan digabungkan dari yang mengumpulkan. Kedua, di saat merekam video, adik-adik harap menggunakan pakaian yang rapi seperti pada hari ini. Atau lebih baik, pakaiannya bernuansa Natal, boleh merah, hijau, dan sebagainya ya. Ketiga, perhatikan ya, nanti bentuknya seperti ini ya adik-adik, bisa dilihat, landscape namanya. Jadi, posisinya nanti seperti mendatar ya, dan jaraknya 1 meter dari kamera supaya tidak terlalu dekat. Ya, nanti kalau terlalu dekat, hidungnya nanti kelihatan besar sekali, pipinya nanti kelihatan besar sekali. Oke, 1 meter ya. Nah, lalu berisi ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru, harapan atau kesan dan pesan Natal. Oke, misalnya seperti ini. Ya, 20-30 detik. Misalnya, halo, nama aku Yemima Boruhutagao. Aku mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya sukacita Natal hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati, gitu aja. Ya, itu pun udah cukup. Oke, nah pengumpulannya paling lambat itu di tanggal 27 November 2021. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jika ada pertanyaan bisa lewat grup WhatsApp orang tua ya adik-adik. Nanti pengumpulannya ke Kahana, Sebutar-Butar, maaf, lalu atau ke Google Drive, oke? Selanjutnya ya. Nah, pengumuman yang selanjutnya, adik-adik nanti bisa foto-foto waktu ibadah Zoom seperti ini. Minta mama papa juga boleh untuk merekam atau membagikan fotonya ke grup WhatsApp orang tua dan juga Instagram Sekolah Minggu. Nama Instagram Sekolah Minggu, SMHKBP Perumnas. Jangan lupa di-follow ya dan di-share. Oke, sebelum menutup pengumuman, mengingatkan juga adik-adik untuk mengisi formulir partisipasi di Natal. Nanti adik-adik bisa pilih ya, mau liturgi, mau solis, atau kreativitas lainnya ya. Jangan lupa diisi dan diinfokan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Kita lanjutkan ibadah ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Karena. Selanjutnya sebentar lagi adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 264 ayat 1 dan ketiga. Apalah arti ibadahmu yang akan dipimpin oleh Bang Hadi. Silakan Bang Hadi. Baik adik-adik, saat ini kita mau akan mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah cerita minggu ini,
mari kita menaikkan pujian dari PKJ nomor 264 ayat 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Semangat ya. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita nyanyikan ayat ketiga. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah kita. Sebelum kita mendengarkan cerita firman kita, mari kita siapkan hati kita dan juga Alkitab kita ya adik-adik. Mari kita dengarkan khotbah kita yang dipimpin oleh Amang Pendeta Aryo. Silakan Amang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Amang. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dalam ibadah kita, walaupun secara live streaming, tapi kita ayat 1 sampai ayat 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Amang akan bacakan bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita boleh bersukacita, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, kita datang untuk menyembah, memuji namanya. Dan kita tahu adik-adik, biasanya di dalam ibadah pasti ada persembahan. Dan persembahan yang kita lakukan itu untuk apa ya? Mengapa kita harus memberikan persembahan? Persembahan yang kita lakukan itu bukan supaya karena kita sudah kasih persembahan, lalu kita meminta Tuhan memberikan apa yang kita mau. Bukan adik-adik. Kita juga memberikan persembahan bukan supaya kita mendapatkan yang lebih banyak. Tidak. Tetapi mengapa setiap ibadah dari ibadah kita selalu ada persembahan? Nah, adik-adik, Paulus sudah menjelaskan, mengatakan, karena kemurahan Allah, seperti yang kita baca ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa artinya adik-adik? Karena Allah telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Tuhan terlebih dahulu telah mempersembahkan dirinya kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan bahkan seluruh kehidupannya kepada kita. Kita telah menerima kasih, kemurahan, dan keselamatan. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima kemurahan Tuhan, maka sebagai ucapan terima kasih, sebagai rasa syukur karena Tuhan begitu murah hati, baik kepada kita, kita bersukacita memberikan persembahan. Jadi adik-adik, kita setiap ibadah melakukan persembahan itu sebagai respon syukur kita, sebagai tanggapan kita karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan seperti yang Amang bilang, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan seluruh dirinya kepada kita. Nah, biasanya kan dalam persembahan adik-adik, umumnya kita memberikan uang.
Kita juga dalam persembahan bisa juga memberikan barang yang baik. Tapi firman Tuhan mengatakan, Amang baca sekali lagi yang 12 ayat 1, sebab karena itu saudara-saudara, demi kemurahan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan seharusnya adalah seluruh diri kita. Dengan kata lain, kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya tadi uang, materi, tetapi persembahan yang kudus itu adalah diri kita sendiri. Artinya apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Persembahan kita adalah ucapan kita yang baik. Persembahan kita adalah perbuatan kita yang baik. Persembahan kita adalah keseluruhan diri kita. Contoh, adik-adik hobinya contohnya bernyanyi. Persembahkanlah nyanyian itu bagi Tuhan. Adik-adik contohnya hobinya bermain musik. Persembahkanlah itu juga kepada Tuhan. Karena begitu cintanya kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita, maka begitu rindunya kita kepada Tuhan, maka kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Makanya dalam ibadah kita datang memuji Tuhan bukan karena beban, paksaan, tetapi kita senang untuk mempersembahkan diri kita. Dan yang paling penting, persembahan yang kita lakukan itu memperbaharui, mengubah diri kita menjadi semakin baik. Ayo kita baca bersama-sama ayat 2. 1, 2, 3. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang kita berikan kepada Tuhan, yaitu kehidupan kita yang mau berubah menjadi lebih baik. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu serupa, jangan kamu sama seperti dunia ini. Apa maksudnya adik-adik ya? Kalau dunia ini jahat, jangan kita ikut-ikutan jahat. Kalau dunia ini mengajari kita kebohongan, jangan malah kita juga ikut-ikutan berbohong. Sehingga firman Tuhan mengajak kita, persembahan yang sejati itu terlihat ketika kita tidak serupa dengan dunia ini. Kok begitu ya, Mang Pendeta? Ya.
Sederhananya, kita berbeda. Bukan hanya berbeda, tapi kita juga menawarkan sesuatu yang lebih baik. Waduh, menawarkan apa itu? Kalau dunia ini penuh dengan kejahatan, kita menawarkan kebaikan. Kita menawarkan diri kita menjadi saluran sukacita. Tidak usah jauh adik-adik. Kalau misalkan ada teman kita mengajak kita, ayo kita tidak usah masuk sekolah. Nah, firman Tuhan bilang, jangan serupa. Itu juga bentuk ibadah kita. Kalau ada yang mengajak kita, ayo kita mencuri. Firman Tuhan bilang, jangan serupa. Ayo kita berbohong. Jangan serupa. Justru yang kita tunjukkan adalah kita mau jujur. Kita mau memberikan tawaran yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau serupa, kalau sama saja, maka nggak ada bedanya dong adik-adik. Kita anak-anak Tuhan, jadinya sama saja dong dengan anak-anak dunia. Tidak ada yang kita tunjukkan. Oleh sebab itu, terlebih dahulu, kalau kita tidak disenangi oleh orang lain, jangan-jangan kita belum membaharui diri kita, akal budi kita, seperti firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu kita tahu banyak nama budi itu artinya kebaikan. Akal kita. Maksudnya kalau kita tidak disukai oleh orang lain, jangan-jangan memang kita melakukan bukan yang baik. Jangan-jangan perbuatan kita adalah hal-hal yang jahat. Dan ibadah yang sejati menurut firman Tuhan bukan hanya ibadah pada saat kita di gereja adik-adik, tetapi ibadah yang sejati adalah buktikan kepada dunia ini, kepada kawan-kawan, kepada mama kita, kepada papa kita, ucapan kita penuh kebaikan. Orang senang dengarnya. Kalau ucapannya itu hormat, lembut. Persembahan itu kata dasarnya sembah. Sembah berarti kita hormat. Kita mampu memberikan rasa hormat. Orang senang, orang ingin dekat dengan kita. Karena yang kita lakukan juga adalah hal-hal yang baik. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mari ibadah yang sejati paling gampang tunjukkanlah di dalam kehidupan kita. Mulai dari ucapan kita. Mulai dari sikap kita. Perbuatan kita. Yang memberikan hal yang lebih baik. Adik-adik tahu ya? Mulai dari ulat, kupu-kupu ulat, kepompong, lalu
menjadi kupu-kupu. Ada perubahan-perubahan yang pada akhirnya menjadi ke arah yang lebih baik. Dan itu yang menjadi firman Tuhan bagi kita, yaitu ada pembaharuan. Sehingga apa? Pada akhirnya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau yang tidak berkenan, maka kita akan berani untuk menolaknya. Kita berani untuk mengatakan tidak. Tapi yang kita lakukan adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengajari kami melalui firman Tuhan untuk mempersembahkan diri kami menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tubuh kami serahkan hanya kepada Tuhan. Melalui perbuatan, ucapan, sikap atau tindakan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik yang membawa sukacita, memberikan kebaikan, kesenangan kepada sesama. Engkau yang memberikan kesehatan, dan Tuhan juga yang selalu menuntun di dalam pertumbuhan iman. Kami juga Tuhan mendoakan orang tua kami di dalam mendidik, mengajari. Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, membawa anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan membanggakan keluarga. Tuhan juga yang memberikan berkat yang melimpah, menuntun setiap pekerjaan orang tua kami, berikan kemenangan dan keberhasilan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan menatap mereka, Tuhan memberikan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya mari kita bernyanyi Berilah yang Baik sambil kita siapkan persembahan kita adik-adik yang akan dipimpin oleh Kak Sani dengan Kak Devi. Silahkan kakak. Adik-adik sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Berilah yang Baik. Ayo Kak Devi. Ayo. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Amang. Silahkan Amang.
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat dan kita boleh berjumpa dalam ibadah live streaming. Tetap ceria, jangan ada yang gelisah, jangan ada yang lagi galau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, bentar lagi kita akan sesi foto-foto. Selamat hari Minggu adik-adik. Boleh buka dulu. Sebentar lagi kita akan memulai sesi kita foto-foto. Tapi sebelum kita foto-foto, Kakak Rena akan kirimkan link untuk Google Form kita. Jadi diklik ya adik-adik sekarang. Terus isi mau kreativitas apa? Ada liturgi, mau nyanyi boleh, mau menari juga boleh, solis juga boleh ya. Kalau sekarang diisi biar lebih cepat kakak kasih liturginya. Silahkan Kakak Rena, boleh dikirim di chat kita di sini Kak. Oke Kak. Oke, adik lihat chat box ya, lihat kolom chatnya. Yang belum isi, ayo kita isi bareng-bareng ya. Habis itu, mari kita foto bareng-bareng. Oke? Nah, sudah ada linknya. Coba diklik linknya adik-adik. Yang nggak bisa dibantuin sama mama papa. Minta tolong mama, papa, kakak, atau kalau ada tulang, non-tulang di rumah ya. Sudah, kakak kasih waktu 3 menit untuk mengisi Google Form-nya. Di mana kasih kakak? Ya, di chat deh. Coba cek di Zoom-nya, lihat di chat-nya ada chat dari Karena, tinggal diklik aja. Tunggu Kak, aku masih masuk. Boleh. Udah? Iya. Nanti Belum, jam Kak. 9 kita foto-foto ya. Jangan lupa videonya dihidupkan ya. Malah udah ngisi Kak. Sudah mengisi, terima kasih. Yang belum boleh mengisi ya. Biar nanti
kakak dan abang sekolah minggu bisa cepat memberikan liturginya. Kak, nanti kalau misalnya ada yang belum diisi, kalau ada yang belum diisi boleh dikirim di grup kita nggak? foto bareng dong. Boleh, boleh. Sudah, sekarang kita foto bareng. Ayo, buka semua videonya. Bu, Dori, bareng dulu sini. Dori. Ya, ayo kita foto bareng-bareng adik-adik. Semuanya buka videonya. Ya, buka videonya adik-adik ya. Kita akan foto bersama-sama. Hitungan ketiga ya. Iya, siap, Oke. Mama. Tenang dong. Lu masuk, Kak. Masuk ya? Gue di mana? Oke. Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga, Kakak Rena boleh bantu ya. Boleh, Kak. 1, 2, 3. Yang layar kedua, Kak. Ya, layar kedua sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi gaya ya. Sekali lagi ya, gaya. Yang bagus dari Ya, sekali lagi Iya. ya. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi ya. Oh, ada lagi, tahan. Ya, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Sip. Terima kasih adik-adik. Kita sudah selesai ibadah kita pada minggu ini. Sampai jumpa. terima kasih Kak Dorina. Rena. Kak, Ya, saya kenapa? terima kasih Kakak. Sama-sama. Terima kasih Kakak Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yang panggil. Selamat hari Minggu. Minggu lambat. Yang panggil siapa ya? Selamat hari Minggu, Rina. Ketemu lagi ya. Dadah, sampai Sehat-sehat ya. sehat-sehat. Selamat hari Minggu, Moria. Selamat hari Iya, Selamat hari Minggu, Jeremy. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Yeril. Udah boleh live, dadah. Udah boleh live, bye-bye. Semuanya dadah. Sudah boleh live ya. Oke. Dadah Yeril, dadah Dendeng.